Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Kalian semuanya sehat? Alhamdulillah. Harapan kami seperti itu. Anak-anak sekalian, perkenalkan saya Fatima akan memberikan materi tentang program madrasah. Anak-anak, kami mohon maaf karena sebenarnya kegiatan Matsama ini seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Madrasah pada acara pembukaan, harusnya kalian adalah bertatap muka seperti yang sudah kita jadwalkan. Namun karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, maka pembelajaran Matsama atau materi Matsama diberikan secara daring atau online. Semoga kalian semua dapat mengikutinya dengan baik dan semoga kegiatan ini tentunya tidak mengurangi esensi dari kegiatan Matsama itu sendiri. Anak-anak sekalian, seperti kalian ketahui bersama bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri Batang terletak di Jalan Raya Pucungkerep nomor 48, Desa Sengon, Kecamatan Subah. Tentunya letak yang sangat strategis karena di pinggir jalan raya, sehingga memudahkan untuk mengaksesnya dari segala jurusan. Kami juga terbuka untuk semua kalangan, jadi tidak terbatas pada peserta didik yang berada di lingkungan Kecamatan Subah saja, tetapi juga bisa berasal dari kecamatan di luar Subah. Seperti yang sekarang ini, peserta didik terjauh adalah dari Kecamatan Gringsing dan juga dari Tulis juga ada. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai saja. Sebelum saya sampaikan program-program madrasah, terlebih dahulu kami perkenalkan fasilitas-fasilitas atau ruangan-ruangan yang ada di MTS Negeri Batang. Yang pertama, ruang kepala madrasah, kemudian ruang tata usaha, ruang guru, ruang kelas, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium komputer, ruang keterampilan. Di sini keterampilannya adalah keterampilan memasak, kemudian ruang UKS, ruang BK, ruang perpustakaan, kemudian musola, dan juga MCK. Nah, ruangan-ruangan itu hanya sayangnya kalian mungkin waktu kemarin daftar ulang, kalian belum survei ya, kalian belum berkeliling untuk melihat-lihat semuanya, tapi jangan khawatir, insya Allah dengan kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kalian bisa memanfaatkan secara maksimal semua fasilitas yang kami miliki. Oke, tadi kalian sudah dengarkan bersama paparan tentang fasilitas-fasilitas yang kami miliki. Nah, sekarang berkaitan dengan sumber daya manusia yang kami miliki. Madrasah kami memiliki 38 guru dan semuanya mengajar sudah sesuai dengan background atau latar belakang pendidikan mereka. Dan alhamdulillah 95% dari guru-guru kami sudah bersertifikasi. Nah, sedangkan untuk staf tata usaha berjumlah 8, kemudian untuk security, tenaga kebersihan, dan juga untuk penjaga malam, semuanya berjumlah 3. Nah, sedangkan untuk jumlah siswanya, untuk angkatannya kalian ya, yang kelas 7 itu berjumlah 248 siswa. Kemudian itu terbagi menjadi 8 rombongan belajar, dan untuk kelas 8 terdiri dari 236 siswa terbagi menjadi 8 rombongan belajar juga. Kemudian yang kelas 9 184 siswa terbagi menjadi 6 rombongan belajar. Total siswa semuanya 668 terbagi dalam 22 rombongan belajar. Nah, kami berharap semua siswa-siswi MTS itu dapat belajar dengan baik di madrasah kami, memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan sehingga ketika lulus nanti bisa mengamalkannya di masyarakat, menerapkannya, dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada struktur kurikulum. Sesuai dengan KMA nomor 184 tahun 2019, bahwa Madrasah Sanawiyah diperbolehkan untuk merelokasi jumlah jam pelajaran pada kelompok mata pelajaran B, maka kami melakukan beberapa inovasi, utamanya pada kelas-kelas unggulan kami.
Yang pertama, untuk kelas sains itu mendapatkan jam tambahan sains sejumlah 3 jam pelajaran. Kemudian untuk kelas tahfidz mendapat tambahan jam tahfidz 4 jam pelajaran. Dan untuk kelas olahraga mendapat jam tambahan olahraga sebanyak 3 jam pelajaran. Dan total semuanya adalah 48 jam pelajaran. Nah, 48 jam pelajaran itu terbagi dalam 6 hari atau 6 hari sekolah. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis, kalian belajar dari jam 7 hingga jam 14.00, di mana di situ terdapat 2 kali istirahat, dan untuk istirahat kedua, kalian bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah. Kemudian untuk hari Jumat, sebelum KPM, diawali dengan kegiatan pembiasaan terlebih dahulu selama 1 jam 60 menit. Kalian belajar hingga pukul 11.00. Kemudian untuk hari Sabtunya kalian belajar dari jam 7 hingga pukul 13.20. Itu semua adalah alokasi waktu atau jam pembelajaran pada kondisi normal. Nah, untuk pada kondisi saat ini, kondisi pandemik ini, kami mencoba merancang pembelajaran. Insya Allah nanti ada 2 moda, yaitu moda daring dan luring. Daring itu adalah secara online, kalau luring itu berarti luar jaringan secara offline. Ini sudah kami rancang, semoga tidak ada perubahan, tapi juga kami menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jika nanti memang mengharuskan kita untuk selalu bermoda daring, maka akan kita laksanakan daring semuanya. Tapi selama kita masih bisa untuk dikombinasi, maka kita mencoba untuk menjadwalkan secara kombinasi. Nah, adapun jadwalnya, sementara nanti kita sampaikan secara detail pada saat kalian perwalian dan sosialisasi e-learning. Nah, ini sementara secara garis besar saya sampaikan. Untuk pembagiannya semacam ini. Untuk kelas 7 A, B, C, D, itu untuk yang tatap mukanya hari Senin saja. Kemudian kelas 7 E, F, G, H berarti hari Selasa saja. Kemudian untuk kelas 8 A, B, C, D tatap mukanya hari Rabu. Kemudian untuk kelas 8 E, F, G, H tatap mukanya hari Kamis. Kelas 9 AB tatap muka hari Jumat. Kelas 9 C, D, E, F tatap mukanya hari Sabtu. Itu rencananya seperti itu. Kemudian untuk daring atau yang online atau yang melalui e-learning kita, itu kita usahakan kalian bisa mengaksesnya seminggu sekali. Hal ini kita lakukan karena kita memahami betul untuk meringankan, artinya kalian tidak harus searching internet setiap hari, tidak harus menggunakan internet setiap hari, tapi kita jadwalkan seminggu sekali. Dan selain hari itu, berarti kalian nanti belajar secara luring atau luar jaringan. Tetap belajar, tetapi tidak harus mengakses internet. Nah, semoga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Semoga tidak ada perubahan, dan syukur-syukur alhamdulillah kalau pandemi ini berakhir, berarti kita kembali kepada jam normal. Bagaimana anak-anak? Sudah capek? Semoga belum ya. Oke, ini adalah yang terakhir ya tentang program-program kami. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal bahwa kita punya 3 kelas unggulan. Yang pertama adalah sains, kemudian tahfidz, dan yang ketiga adalah olahraga. Kelas sains kami peruntukkan bagi kalian yang ingin belajar lebih dalam tentang mata pelajaran sains, yaitu matematika dan IPA. Kemudian kelas ini juga memang kita desain agar kalian siap menjadi para juara dalam setiap lomba matematika ataupun IPA atau IPS, jadi lomba mata pelajaran. Dan kelas ini pula adalah merupakan kelas cikal bakal kelas riset, karena nanti di tahun kedua itu memang kita arahkan kepada mini riset atau kelas penelitian. Kemudian untuk kelas tahfidz, yaitu kita peruntukkan bagi kalian yang ingin menjadi hafid atau hafidhoh, ingin menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Ini adalah merupakan pintu gerbang utama, pintu gerbang yang mestinya harus kalian lalui tahap-tahapannya agar kalian bisa sukses, kemudian kalian bisa menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz. Kalau target minimal kita 3 juz saja. Nah, adapun kalian bisa menghafalkan lebih dari itu sangat kita harapkan. Kemudian yang terakhir adalah kelas olahraga.
kelas olahraga ini adalah tahun pertama kita melaksanakan kelas unggulan olahraga. Di sini kita peruntukkan bagi kalian yang memang punya hobi maupun punya prestasi-prestasi di bidang olahraga. Dan memang kelas olahraga ini kita desain khusus untuk kalian menjadi para juara olahraga dalam setiap event-event perlombaan, baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat nasional. Nah, selain 3 program unggulan tadi, kita juga punya namanya program kokurikuler. Program kokurikuler kita adalah BTQ atau Baca Tulis Al-Quran. Jadi kalian tidak perlu khawatir bagi kalian yang memang belum lancar membaca atau bahkan sama sekali kalian tidak bisa membaca Al-Quran, kita punya bimbingan khusus ya kokurikuler untuk bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir program pembiasaan. Tadi yang sudah saya sampaikan kita laksanakan pada hari Jumat pagi sebelum KBM. Pembiasaan kita ada 4. Yang pertama Jumat Khusyuk. Kegiatannya yaitu sholat duha, kemudian bisa juga sholat hajat, kemudian bisa juga doa bersama atau istighosah, dan khotmil Quran. Dan yang kedua adalah Jumat Sehat. Jumat Sehat itu berarti kalian nanti bisa jalan sehat, atau mungkin senam, atau mungkin permainan-permainan olahraga yang lain. Yang ketiga adalah Jumat Pintar. Jumat Pintar itu hari literasi. Jadi di situ kegiatannya bisa membaca, bisa kemudian merangkum atau meresum, menonton film, atau bahkan mungkin ada yang menampilkan untuk puisi atau mungkin bercerita. Dan yang terakhir adalah Jumat Tertib atau Jumat Bersih. Nah, di situ kita memang membiasakan diri, ketertiban untuk diri kalian sendiri selaku siswa, dan juga kebersihan lingkungan kalian di kelas kalian. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi yang kami sampaikan dari awal hingga akhir tentang program-program madrasah. Semoga setelah tersampaikannya materi ini, kalian semakin mantap untuk menancapkan kaki di MTSN Batang. Kalian tidak bimbang lagi. Kemudian yang terpenting adalah setelah ini nanti kalian harus mengisi angket dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan minat dan bakat kalian, sehingga setelah ini kami bisa menempatkan kalian di kelas-kelas yang sesuai dengan harapan kalian dan harapan kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.